Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan hari ini Ibu ingin menyampaikan mapel PAI, yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Seperti yang anak-anak telah ketahui bahwa dalam Al-Quran itu ada yang memuat, ada yang berisi bahwa manusia tidak boleh melakukan pergaulan bebas, yaitu pada Quran surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari surat Al-Isra tersebut artinya sudah sangat kita ketahui bahwa dalam Quran sendiri kita tidak boleh mendekati zina. Anak-anak yang disayangi Allah, kali ini Ibu mau membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Pada zaman sekarang ini, zaman era digitalisasi, kita mengetahui bahwa anak-anak muda remaja sudah mulai menyepelekan norma-norma agama. Di antaranya adalah dia melakukan pergaulan bebas yang pada akhirnya bisa melakukan zina. Ya, padahal dalam ajaran Islam itu sangat dibenci Allah dan tidak disukai. Dan itu sudah termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Baiklah anak-anak, apakah zina itu? Zina itu berasal dari kata zana zazni. Artinya apa? Hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik. Artinya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adalah perbuatan dosa dan itu adalah perbuatan yang ada pahalanya, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kemudian hukum zina apa? Hukum zina adalah haram karena jelas sudah tersirat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan keji, hina dan buruk. Kemudian kategori zina ada dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Apakah zina muhson itu? Zina muhson itu adalah pezina atau yang melakukan zina itu sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Hukumannya adalah dirajam. Apakah dirajam itu? Dirajam adalah dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Apa itu zina ghairu muhsan? Yaitu berzina itu masih lajang, belum pernah menikah. Dan apakah hukumannya? Hukumannya adalah didera 100 kali, kemudian diasingkan di suatu tempat selama 1 tahun. Anak-anakku yang disayangi Allah, kita perlu berpikir banyak kali. Karena apa? Lingkungan membentuk kita menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang buruk. Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang tidak baik? Karena Allah tidak menyukainya. Jadi akal, pikiran dan hati harus diseimbangkan.
Kemudian anak-anak, untuk hukuman bagi orang-orang yang menuduh zina itu harus ada melalui 4 syarat. Yaitu apa? Hukuman itu batal jika tidak terdapat 4 saksi terhadap peristiwa itu. Jadi 4 saksi itu harus melihat sendiri. Kemudian untuk meyakinkan itu syarat harus ada 4 orang laki-laki, dan bila salah satu laki-laki itu ada yang mencabut kesaksiannya, berarti itu tidak bisa dilaksanakan hukumannya. Yang ketiga adalah keempat laki-laki itu syaratnya adalah semuanya harus melihat persis kejadian tersebut. Seperti yang telah termaktub dalam surat An-Nur ayat 4, itu juga disebutkan bahwa hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera 80 kali deraan. Bila wanita itu tidak berbuat zina sementara dia dituduh berbuat zina, maka orang tersebut akan didera 80 kali. Sungguh merupakan perbuatan yang sangat dosa besar, ya anak-anak ya. Kemudian apa diantaranya dampak negatif dari zina tersebut? Itu satu adalah mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Kemudian nomor 2, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Sungguh merupakan perbuatan yang sangat merugi, yang sangat berdosa. Itu baru di duniawi, sebelum di akhirat juga ada hukumannya. Anak-anak yang ibu banggakan, ibu membahas tentang dampaknya di dunia. Apakah dampaknya di dunia ketika kita harus melanggar syariat, terutama pergaulan bebas atau zina? Itu dampak di dunia adalah menghilangkan wibawa. Jadi pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat dan harga dirinya di masyarakat. Dan oleh masyarakat dianggap sampah masyarakat, tidak berguna. Itu menjadi wibawanya menghilang. Kemudian mengakibatkan kefakiran. Fakir adalah miskin. Jadi perbuatan zina itu akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi umur, karena pelaku zina bisa terkena penyakit sifilis, penyakit-penyakit kelamin, karena dia menghalalkan segala cara untuk memuaskan nafsunya. Berarti dia bisa terkena HIV/AIDS, kekebalannya menurun, kemudian terkena infeksi saluran kelamin dan sebagainya. Kemudian dampak yang akan dijatuhkan di akhirat apa anak-anak? Sungguh-sungguh mengerikan. 1, mendapatkan murka dari Allah. Artinya apa? Perbuatan zina itu adalah salah satu dosa besar, sehingga para pelaku mendapat murka Allah. Kemudian yang kedua adalah hisab yang jelek atau banyak dosa. Pada saat perhitungan amal, yaumul hisab, pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina tersebut. Yang ketiga adalah siksaan di neraka. Itu lebih fana, lebih kekal, karena dia berada di neraka selama-lamanya. Kecuali dikisahkan oleh Rasulullah melalui Isra Mi'raj, Rasulullah pernah melihat ada sekelompok wanita, ada sekelompok orang yang menghadapi memakan daging segar, tapi mereka lebih suka dengan daging yang amat busuk. Nanti daging amat busuk dimakannya bersama-sama. Sahabat Rasulullah bertanya, mengapa orang-orang itu memakan daging busuk Rasulullah? Karena dia waktu di dunia dia adalah seorang pezina. Nauzubillahi min zalik. Anak-anakku yang disayangi Allah, marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, marilah kita berpikir jernih, marilah kita memakai hati juga. Jadi sebelum melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, harus kita pikirkan lagi,
apalagi di zaman yang sekarang yang serba canggih. Kita bisa kenalan dengan seseorang tanpa melihat orangnya, kita langsung percaya, menjadi teman, terus WA dan berjanji, akhirnya berkhalwat, berduaan, dan itu dilarang oleh ajaran agama Islam karena orang yang berduaan yang bukan muhrim yang ketiga adalah syaitan. Terima kasih anak-anak, pada kesempatan hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.